3, 2, 1, 0. Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe yang belum subscribe, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Jumpa lagi dengan pembelajaran PPKN kelas 8. Sekarang kita sampai ke bab 4, semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan berkah dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan di bagian kedua. Nah, sekarang bagian B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah tahun 1908 bersifat kedaerahan dan tidak berhasil, maka ada rasa bahwa kita itu harus mendirikan organisasi, karena jangan sampai rakyat Indonesia itu selalu dibodohin, selalu dipecah belah. Maka para tokoh yang sudah punya pendidikan, nah ini berpikiran untuk membuat organisasi. Organisasi pertama adalah Budi Utomo, yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudiro Husoto, yang merupakan dokter lulusan Stodia, ya, Sekolah Kedokteran Jawa. Nah, makanya setiap tanggal 20 Mei itulah kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan persatuan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama adalah mewujudkan bersatu. Jadi setelah kita memahami betapa pentingnya kemerdekaan Indonesia itu, ya, sebelumnya kita bahas tadi di bab yang kedua, yang B, perintis kebangkitan. Jadi kebangkitan nasional ini upayanya untuk mengadakan persatuan. Jadi Indonesia merdeka itu diawali dengan Budi Utomo, kemudian lahirnya organisasi-organisasi selanjutnya, dan klimaksnya tahun 1928 diadakannya Sumpah Pemuda yang mempersatukan seluruh Indonesia. Organisasi-organisasi yang ada di pemudaan di seluruh daerah ini kemudian dijadikan satu dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Makanya tahun 2028 ini adalah kebangkitan yang kedua seharusnya. Makanya kalian sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri untuk kebangkitan. Setiap 100 tahun itu dalam sejarah itu ada perputaran, apakah kita akan hancur atau akan kita bangkit. Ya, dulu Prancis, Portugis itu menjajah, setelah dia kita usir 100 tahun kita enak-enak, santai. Maka kita akhirnya apa? Belanda datang setelah 100 tahun. Penjajahnya lebih lama, 350 tahun. Tahun 2028 kalau kalian ini santai, nah kalian ini harusnya sekarang umur kalian kan 14 tahun atau 15, berarti kurang lebih 9 tahun lagi atau 8 tahun lagi, berarti umur kalian 22 atau 23 tahun. Berarti negara Indonesia ini kalian yang memegang peranan. Kalau kalian hari ini santai-santai, ya berarti Indonesia nanti bisa hancur atau bisa bangkit, terletak di kalian. Makanya kalian pikirkan kebangkitan tahun 2028, ya. Nah, Sumpah Pemuda yang kedua harusnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari persatuan ini harus kita wujudkan. Makanya tadi tahun 2028 kita harus mewujudkan. Kalau kita sekarang ini mudah dipecah belah, ya tidak ada persatuan, maka kita mudah dijajah.
dijajah ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga kekayaan alam kita dikuasai oleh penjajah. Makanya yang pertama yang harus kita wujudkan adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus menghilangkan kebanggaan ras, kebanggaan suku, kebanggaan agama dan sebagainya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu yang membangun Indonesia. Nah, kemudian tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Ya, waktu bersatu bangsa Indonesia ini, karena bangsa Indonesia itu merasa senasib dijajah, kita bersatu, mengadakan organisasi, mengadakan Sumpah Pemuda. Nah, hari ini kita senasib nih, ya kan? Untuk bangkit itu karena ada rasa senasib dijajah oleh Belanda itu, maka dia merasa satu senasib. Nah, makanya timbullah persatuan. Kemudian kebangkitan nasional. Setelah kita merasa senasib, kita harus bersatu, maka adanya kebangkitan nasional. Makanya yang ketiga adalah klimaksnya adalah Sumpah Pemuda, seperti yang Bapak uraikan tadi. Nah, yang keempat adalah proklamasi. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bisa laksana karena tahapan-tahapan seperti itu. Pelaksanaan senasib, kemudian kita bersatu, kemudian membentuk organisasi-organisasi sebagai kebangkitan nasional, kemudian klimaksnya Sumpah Pemuda, kita bersatu berjuang, akhirnya kita merdeka karena persatuan dan kesatuan. Kemudian kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora sebagai berikut. 1. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Ya, jadi kekerasan antar pemuda, tawuran dan sebagainya itu bentuk tidak persatuan, pemecah belah. Masing-masing pinginnya tawuran, pinginnya berantem, padahal kita saudara. Harusnya kita bersatu, merangkul dan sebagainya. Nah, seperti itu akan menghancurkan atau membangun? Akan menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi kalau kalian itu tawuran, kalian itu berkelahi, itu merugikan kalian dan bangsa Indonesia. Kemudian adanya sikap ketidakjujuran, apalagi sekarang dalam kondisi belajar di rumah. Kalau kalian tidak jujur, ya, kemudian kalian tidak menerapkan kejujuran diri sendiri, tugasnya bohong, kemudian pura-pura sudah mengerjakan ternyata belum, nah kalian sendiri yang akan menunainya nanti. Tahun 2028 kalian menjadi pemuda yang kuat atau pemuda yang lempem. Nah, hari ini ketika kalian belajar. Kemudian yang kedua, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Nah, seperti itu seharusnya tidak. Bahkan sebagai orang tua itu keberkahan orang tua, keberkahan guru, makanya suka cium tangan, minta restu orang tua, itu keberkahan ilmu. Kalau kalian tidak menghormati orang tua, menghormati guru, nah kalian tidak akan mendapatkan keberkahan. Kemudian sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, ya, merasa orang lain itu saingannya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk, ya, dengan istilah-istilah yang tidak baik, ya, yang merusak bahasa persatuan kita. Nah, itu harus kita rubah. Kemudian keenam, perkembangan perilaku menyimpang di kalangan pemuda seperti narkoba, pornografi, porno aksi dan lain-lain. Jadi narkoba itu akan merusak generasi muda. Penjajah itu yang akan menguasai ekonomi Indonesia memang sengaja memberikan narkoba, memberikan tayangan-tayangan pornografi biar merusak, kemudian merusak citra, merusak pikiran, merusak generasi muda, sehingga generasi muda itu mudah dijajah, mudah dibohongin. Nah, akhirnya kekayaan itu dikuasai oleh penjajah, ekonomi dikuasai. Kemudian porno aksi dengan film-film aksi dan sebagainya, sehingga terjadi kekerasan. Nah, itu harus kita hindari sebagai generasi muda. Yang ketujuh, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia, budaya timur, budaya yang terkenal di negara-negara asing sebagai negara yang ramah, negara yang baik, yang sopan. Tapi malah kita bangga dengan
budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran. Nah, seharusnya kita mengembangkan budaya kita yang sopan, yang baik, dan sebagainya. Sedangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan etika, norma, agama, nah itu harus kita asingkan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh media-media yang tidak baik, kemudian kita mengambil sesuatu yang tidak baik. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengedamkannya semangat kebangsaan, ya. Jadi patriotisme, idealisme itu harus kita bangkitkan untuk persatuan Indonesia, ya. Kemudian selanjutnya meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Kemudian yang ke-10 adalah makin kaburnya pedoman yang berlaku, sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Jadi agama itu sebagai orang timur, agama adalah sebagai pedoman bagi kehidupan kita yang akan mengantar kepada kebaikan, tapi malah justru kita cuekan. Contohnya dalam Islam itu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidupnya, ya harus kita pelajari dan kita laksanakan. Dari situ kita akan menjadi orang yang baik, ya. Nah, kalau kita meninggalkan agama kita, tanpa agama ya kita akan hancur kehidupan kita, dunia maupun di akhirat. Kemudian contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah nilai religius, nilai keagamaan. Nah, ini nilai agama itu harus kita tingkatkan, karena dengan kita punya nilai agama, semua kehidupan kita akan tertata. Dengan agama itu dalam kehidupan sehari-hari, tata krama, perilaku, politik, sosial, budaya, dan sebagainya sudah diatur dalam agama. Sehingga ketika kita melaksanakan agama, berarti kita sudah melaksanakan ketatanegaraan yang baik dan benar dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita sama-sama sebagai manusia itu harus bersatu, tidak boleh saling olok-mengolok, kemudian saling memaki dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nilai produktivitas. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Kalian sebagai pemuda itu harus membangkitkan produktivitas. Ya, dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kalian harus bangkit. Apa sih yang bisa kalian produksi di rumah? Ya kan? Contohnya umpamanya orang pengangguran bisa memproduksi kue, memproduksi makanan dijual ke online dan sebagainya. Itu produktivitas, bukan kita dalam kondisi begini kemudian tidur, kemudian kita diam di rumah tanpa ada produktivitas. Nah, itu kita sebagai pemuda yang kurang baik. Kemudian nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, kewajiban kita apa, hak kita apa. Jangan menuntut haknya saja, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Contohnya, umpamanya hanya kita harus dapat nilai yang bagus, tapi kewajibannya tidak mau belajar, tidak melaksanakan tugas, ya kan? Nah, seperti itu tidak ada keseimbangan. Nilai demokrasi, ya. Jadi nilai demokrasi bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan sekolah dan sebagainya. Nah, itu harus kita kedepankan. Nilai kesamaan hukum. Jadi hukum itu di mata semua harus sama. Jadi tidak boleh diskriminasi karena kita anaknya pejabat, anaknya ABRI, kemudian kita semena-mena melanggar tata tertib, aturan dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Nilai kesamaan derajat, bahwa kita itu sama di mata manusia. Jadi tidak boleh antara yang miskin, yang kaya, yang pintar, kemudian merasa ya saya paling pintar, saya paling kaya. Nggak boleh, tapi kita harus merasakan kesamaan. Berarti yang kaya membantu yang miskin, yang tidak bisa dibantu, kita saling bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, di sini semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia itu antara lain. Nah, kita punya sumber daya yang cukup banyak, jadi harus kita potensikan untuk kita bangkitkan. Sekian, terima kasih. Nantikan bagian kedua. Sampai ini kita jumpa bisa di mampu konten-konten berikutnya. membangun bangsa Indonesia dengan kuat dan tenaga yang wabarakatuh. cukup, sumber daya manusia yang cukup. Kemudian semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Ya, dengan Sumpah Pemuda kita satu kesatuan. Nah, kita harus saling bekerja sama untuk membangun Indonesia. Jadi jangan sampai kita terbelah-belah atau kita dipecah belah. Nah, kalau dia pecah belah, kita akan mudah
diadu domba, kemudian akhirnya kekayaan alam Indonesia ini dikuasai oleh bangsa-bangsa lain karena kita sibuk dengan saudaranya sendiri. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai kehidupan sosial. Ya contohnya kita punya budaya, ya kan, punya bahasa yang berbeda-beda, itu dijadikan sumber daya alam sebagai suatu pengembangan pariwisata contohnya, ya kan. Nah itu bisa menghasilkan devisa pada negara. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa Indonesia. Ya, kemudian memiliki tata krama atau keramahan. Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia bahwa kita berbeda-beda. Bukan kita kedepankan perbedaannya, tapi kita kedepankan persatuannya. Walaupun kita beda agama, beda ras, beda suku, tapi kita sebagai bangsa Indonesia ya harus kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Memiliki tata krama dan keramahan. Bangsa Indonesia itu kita terkenal. Contohnya kalian pamannya pergi ke India, tanya orang India. Pergi ke Arab, tanya orang Arab, bagaimana tentang Indonesia? Indonesia itu terkenal orang yang ramah, baik, sopan, dan sebagainya. Nah, budaya-budaya seperti itu kalian harus kembangkan. Bukan justru kalian kemudian belajar dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia. Justru kalian harus bangga dengan budaya dan kultur Indonesia yang ramah, baik, dan sebagainya. Letak wilayah yang amat strategis. Indonesia itu amat strategis di daerah tropis, pertanian, punya kekayaan alam yang cukup. Lintas perdagangan Selat Malaka, lintas perdagangan yang cukup strategis, makanya bangsa-bangsa bangsa-bangsa kuasa di dunia ini ingin menguasai Indonesia. Cina, Amerika, dan sebagainya ini ingin menguasai lintas perdagangan laut yang akan dikuasai. Nah, seharusnya kita sebagai generasi muda harus memperkuat pertahanan kelautan, memperkuat ketahanan sumber daya alam, memperkuat pertanian untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita akan adil makmur sesuai dengan tujuan Indonesia, ya, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kesejahteraan umum, sejahtera, adil makmur. Nah, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, ya kan. Nah, keindahan alam Indonesia ini, Bali, kemudian gunung-gunung dan sebagainya, itu sebagai objek wisata yang akan menghasilkan sumber daya alam. Kemudian keanekaragaman flora dan fauna, kemudian wilayah darat dan laut Indonesia yang sangat luas. Nah, itu merupakan sumber daya karena tanahnya yang masih subur, kaya akan sumber aliran dengan matahari yang bersinar yang menghasilkan pertanian. Jadi kita itu mempunyai semua aspek kehidupan yang kaya raya, tapi kalau kita sekarang ini tidak makmur hidup kita banyak kekurangan, kemiskinan di mana-mana, berarti salah dalam mengelola negara ini, salah dalam mengelola sumber daya alam, salah mengelola sumber daya manusianya. Makanya kalian sebagai generasi muda harus bangkit dari sekarang. Tahun 2028 kalian bangkit bahwa Indonesia harus mandiri, ya kan, bahwa Indonesia harus bersatu, tidak ada perpecahan, satu kesatuan membangun Indonesia sehingga rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur, ya. Ayo kita bangkit secara nasional, kita kembangkan sumber daya alam kita, sumber daya manusia. Nah, kita harus berprestasi membawa nama bangsa Indonesia. Ya, kalian punya kelebihan apa? Kalian kembangkan. Ya, yang bisa melukis kalian melukis, yang kalian bisa olahraga kalian olahraga, yang bisa fisika kalian kembangkan fisika, yang bisa matematika kembangkan matematika. Semua harus bersatu padu untuk kebangkitan Indonesia. Indonesia yang bangkit tahun 2028, Indonesia harus bangkit, ya. Indonesia harus bangkit menjadi negara yang kuat. Selesai. Jangan lupa tetap semangat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang lainnya dan tetap tingkatkan belajarnya. Selamat, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.